Paham? Enggak. Astagfirullah. Kalian bisa wudhu, tahu cara wudhu, air ada, suara azan terdengar, tapi tidak mau sholat, kan aneh. Allah gak sejahat itu kok. Yang jahat itu justru dia. Masa iya cowok sebaik ini malah disia-siakan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Galang? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ada satu quotes yang bunyinya itu seperti ini. Lelah itu pasti, tapi menyerah bukanlah solusi. Kalimat ini merupakan kalimat yang singkat, tapi memiliki makna yang dalam. Karena dalam setiap perjuangan, rasa lelah, rasa capek, rasa letih, itu pasti akan datang. Karena setiap langkah menuju impian, itu diiringi dengan ujian maupun cobaan. Diiringi dengan ujian maupun cobaan. Meskipun letih menghampiri, menyerah bukanlah hal yang bijak. Menyerah bukanlah solusi. Menyerah bukan juga pilihan yang tepat. Because di segala sesuatu kesalahan ataupun kesulitan, itu pasti ada pembelajaran maupun kekuatan. Dan mereka yang tidak pernah menyerah, yang terus melangkah demi langkah, itulah yang nantinya akan mencapai tujuan tersebut dan akan merasakan manisnya dari kesabaran dan juga perjuangan. Jadi sobat-sobat Galang, jangan jadikan lelah itu sebagai alasan untuk menyerah. Tapi justru jadikanlah lelah itu sebagai motivasi untuk kita terus melangkah. Kembali lagi bersama saya, Haikal Galang Samudra. Sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, tentu kita sebagai umat Islam dianjurkan atau diharuskan untuk bersuci terlebih dahulu, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan tata cara melakukannya pun juga beragam. Salah satu cara melakukannya yaitu dengan cara berwudu. Dan alhamdulillah materi wudu ini telah kita bahas di video sebelum-sebelumnya. Namun ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan yang membuat kita itu tidak bisa melakukan wudu. Contohnya, ketika kita sedang dalam perjalanan jauh dan kita tidak mendapatkan air untuk berwudu. Lah, terus gimana dong? Tenang, rileks, santai. Dalam masalah seperti ini atau dalam situasi seperti ini, Allah telah memberikan keringanan kepada kita, yaitu berupa pengganti wudu dengan tayamum. Hah? Tayamum? Iya, tayamum. Tayamum apaan? Baru dengar? Really? Baru mendengar tayamum? Oh my god. No problem. Yang ingin tahu tentang apa itu tayamum, jangan kemana-mana, tonton ini saja. Let's go. Mungkin dari kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya itu tayamum. Tapi sobat-sobat Galang sudah pada tahu belum? Apa sebenarnya dimaksud dengan tayamum itu? Nanti ditanya sama orang, kamu tahu tayamum? Tahu? Emang apaan? Tayamum? Tayamum ya tayamum. Makin nanya. Enggak, jangan jawab seperti itu. Malu kita. Ya. Jadi tayamum itu adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dengan menggunakan debu yang suci, lalu mengusapkannya ke wajah dan juga kedua tangan sampai siku. Ingat, dengan rukun dan sebab tertentu. Paham? Enggak. Astagfirullahalazim. Ya udah gini. Untuk pengertian yang lebih mudahnya, tayamum itu adalah pengganti wudhu atau mandi besar sebagai keringanan kepada kita yang tidak bisa menggunakan air karena sebab-sebab tertentu. Paham? Baik, bagus. Jadi tayamum itu kemudahan yang diberikan Allah kepada kita sebagai pengganti wudhu ataupun mandi besar,
karena sebab-sebab tertentu. Ingat, ada penyebabnya, ada sebab-sebabnya. Jadi tidak sembarangan dilakukan. Paham? Baik, alhamdulillah. Jadi, sobat-sobat galang, tayamum itu merupakan keistimewaan dari Allah kepada kita dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Kemudahan yang telah diberikan Allah kepada kita tentunya jangan kita sia-siakan. Walaupun kita sedang mengalami kondisi yang sulit, sedang mengalami masa yang berat, susah, tapi ibadah jangan pernah ditinggalkan. Ingat, ibadah jangan pernah ditinggalkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika kamu punya persoalan, permasalahan, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, cinta, ya, pokoknya permasalahan yang kamu anggap sulit, besar, itu minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Jangan minta sama dukun, ini itu, tapi mintalah sama Allah. Allah ada, jadi mintalah sama Allah. Caranya gimana? Dengan sabar dan sholat. Paham? Ya. Jadi Allah itu telah memberikan banyak kemudahan bagi kita dalam beribadah kepadanya. Salah satu contohnya yaitu tayamum ini tadi. Perintah tayamum ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tidak ingin menyulitkan kita dalam beribadah kepadanya. Justru Allah hanya ingin memudahkan kita dalam beribadah kepadanya. Nah, kurang baik apa coba Allah? Masihkah kalian tidak mau bersyukur? Kalian bisa wudhu, tahu cara wudhu, air ada, suara azan terdengar, tapi tidak mau sholat, kan aneh. Apa yang kalian kejar dari dunia ini? Apa yang kalian cari di dunia ini? Ingat, kalian akan wafat. Kita semua akan meninggal. Jangan sampai nanti kita menyesal. Paham? Jika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Laksanakanlah perintahnya dengan sebaik mungkin. Seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, laksanakanlah perintahnya. Terutama pesan saya, mulailah dari sekarang sholat tepat pada waktunya. Itu saja dulu. Sholat tepat pada waktunya. Bisa? Harus bisa. Karena saya yakin sobat-sobat galang pasti bisa melakukannya. Dan sedikit tips tambahan, jika kalian sudah mendengarkan suara azan, paksakan diri kalian langsung berwudu. Paksakan langsung berwudu. Jangan sampai kita menunda-nunda. Oh, masih 5 menit. Oh, masih lama. No. Langsung paksakan diri kalian itu langsung wudhu. Langsung berwudhu. Jangan suka menunda-nunda. Paham? Baik. Oh. Sampai mana kita tadi pembahasannya? Kurang baik apa coba Allah sama kita? Gini deh. Coba kita bayangin jika Allah tidak menurunkan perintah tayamum ini kepada kita. Kemudian kita mengalami kondisi di mana kita tidak mendapatkan air sama sekali. Gimana kita mau wudhu? Gimana kita mau sholat? Nah, bayangin. Jadi sobat-sobat galang, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, ketika saya mempunyai suatu keinginan ataupun saya menginginkan sesuatu tapi tidak terwujud, tidak terkabul, padahal saya sudah berusaha sebaik mungkin, saya sudah berdoa semaksimal mungkin, tapi tetap tidak terkabul, itu saya bersyukur. Lah, kok bersyukur? Aneh loh. Kenapa begitu? Karena Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untukku dan mana yang buruk untukku. Ya, paham? Jadi semisal kalian ditinggalkan dia, ataupun kalian tidak mendapatkan cintanya, santai aja bro. Jangan sedih dulu. Siapa tahu Allah telah menyiapkan yang lebih baik darinya. Benar nggak? Benar. Allah nggak sejahat itu kok. Yang jahat itu justru dia. Masa iya cowok sebaik ini malah disia-siakan? Iya. Kelas. Bercanda. Dalil tentang perintah tayamum ini terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Sambungan dari perintah wudhu dan juga mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian ingin melakukan wudhu, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah sebagian kepala kalian, dan juga basuhlah kaki kalian sampai dengan mata kaki. Ini perintah wudhunya, kemudian dilanjutkan lagi dengan perintah mandi besar. Wa in kuntum junuban fattahharu.
Dan jika kamu junub, maka mandilah. Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan perintah tayamum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jika kamu sedang sakit, sakit di sini yaitu sakit yang tidak dibolehkannya menyentuh air. Jika kamu sedang sakit ataupun sedang dalam perjalanan yang jauh, yang kalian itu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Nah, debu yang baik itu debu yang seperti apa? Debu yang suci. Jadi bertayamumlah dengan debu yang suci, kemudian usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan debu itu. Jadi sobat-sobat Galang, dari ayat inilah turunnya perintah tayamum itu. Masya Allah. Baik, sobat-sobat Galang, jadi begitu. Sebelum kita memasuki tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tentang tata cara tayamum dan lain sebagainya, kita harus kenali dulu apa yang dimaksud dengan tayamum itu. Jika kita sudah kenal, maka kita akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Benar tidak? Benar. Oke, sobat-sobat Galang, jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu ada cara untuk menggantikan wudhu sebelum sholat, yaitu berupa tayamum. Tayamum tadi itu apa? Tayamum adalah cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dengan menggunakan debu yang suci, lalu mengusapkannya ke wajah dan juga kedua tangan dengan sebab-sebab tertentu. Ya, sebab-sebab tertentu. Oh ya, ngomong-ngomong soal penyebabnya, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan. Silakan komen di bawah agar kita sama-sama belajar. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman, keluarga, bestie kalian, dan lain sebagainya. Agar kalian juga berpotensi mendapatkan pahala jariah. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.